Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 mengenai metode apa yang paling efektif dalam penemuan obat anti denggi. Jadi yang pertama itu caranya yaitu menggunakan in situ ELISA atau juga Enzyme Link Immunosorbent assay. Jadi uji ELISA ini bekerja dengan adanya ikatan antara antigen dan juga antibodi yang kompleks dengan penambahan substrat tertentu dari enzim. Nah, jadi enzim peroksida ELISA ini yang akan memberikan perubahan warna pada hasil positif enzim sebagai penanda atau juga marker. Nah, enzim ini akan memberikan suatu tanda jika terdapat suatu antigen yang sudah bereaksi. Nah, bereaksinya biasanya dengan antibodi. Jadi, reaksi yang tersebut memerlukan antibodi yang spesifik yang dapat berikatan dengan antigen, di mana pengujian ini berbasis menggunakan PALAT 96 ya untuk detecting spesifik protein dalam suatu campuran kompleks. Bagaimana metodenya? Jadi yang pertama, virus atau sel dengginya ini karena kita menguji denggi dikembangbiakan dalam PALAT 96. Lalu setelah 16 jam sampai keadaan virus kita tunggu sampai keadaan virus siap untuk menginfeksi. Kemudian virus diberikan treatment atau obat uji coba yang akan diisolasi selama 3 hari. Lalu dibiarkan obat tersebut bekerja, lalu difiksasi dan diwarnai. Kemudian baru diberi enzim ELISA, lalu ditunggu selama 3 jam lagi untuk melihat hasil absorbansi di panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian dianalisis. Nah, hasil ELISA ini secara kuantitatif bisa dilihat dari nilai OD atau optical density menggunakan ELISA reader. Nah, metode yang kedua yaitu menggunakan virtual screening. Jadi metode ini menggunakan UCR-CAT sebagai database yang menyediakan dan menyimpan gugus-gugus protein apa aja yang menjadi target sasaran inhibisi pada proses biosintesis protein. Lalu di screening lagi sehingga ligan-ligan tertentu aja yang dapat terseleksi untuk dilakukan screening selanjutnya. Lalu digunakan rule of 5 Lipinski, yaitu yang isinya kandidat obat harus memiliki berat molekul tidak lebih dari 500, ikatan hidrogennya tidak lebih dari 5, dan ikatan hidrogennya tidak lebih dari 10, dan log P tidak lebih dari 5. Nah, log P ini atau koefisien partisi adalah kecenderungan atau partisi di mana suatu obat terlarut dalam suasana polar maupun polar. Kemudian jika log P ini tidak boleh dari 5 karena dapat teroksidasi sehingga dapat membentuk suatu radikal bebas yang dapat memiliki potensi toksik pada obat itu kalau ada radikal bebas. Kemudian dilanjutkan dengan metode molecular docking di sisi-sisi aktif yang telah diketahui sehingga sisi aktifnya tadi dapat tertutup. Kemudian dilakukan simulasi sebuah molekul dinamik menggunakan aplikasi misalnya GROMAC, yaitu aplikasi yang dapat mensimulasi bagaimana molekul protein itu dapat yang komponen utama yang potensialnya itu untuk anti denggi itu yang mana. Nah, metode yang terakhir itu yang ketiga yaitu menggunakan high throughput screening atau HTS yang biasa kita kenal. Jadi HTS ini bisa menggunakan banyak tumbuhan sampel atau bahkan obat-obat baru sekali pengujian itu langsung dapat dilakukan. Jadi kita uji mana-mana aja kemungkinan senyawa yang mempunyai potensi sebagai anti denggi dengan cara misalnya ada 20 sampel uji, kita coba diekstraksi dulu, lalu udah didapatkan ekstraknya, dilanjutkan juga di screening fitokimianya untuk mengetahui kandungan kimianya ada apa aja, misalnya ada alkaloid dan lain-lain. Nah, kemudian masuk di kultur parasit denggi. Nah, parasit denggi ini kita kultur sehingga siap digunakan uji aktivitasnya. Kemudian kultur ini diberi treatment obat senyawa yang akan kita ujikan, lalu dia lihat presentasi penghambatannya. Nah,
Metode ini biasanya sangat efektif ya karena dapat menghemat waktu sekaligus biaya, karena sekali pengujiannya dapat mendeteksi bioaktivitas dari banyak senyawa kimia dalam obat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.